Teman-teman, perdebatan di antara Rasman Arif Nasution dengan kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kosinudin, memberikan energi yang menurut saya sangat penting sekali untuk memposisikan bahwa perlawanan yang dilakukan adalah perlawanan terhadap politik penuh fitnah, dendam, dan kebencian. Itu setidaknya terrepresentasi dari apa yang dikatakan oleh Ahmad Kosinudin yang selalu bawaannya negative thinking atau bawaannya adalah ekspresi, dan karena itu lahir kemudian dari kata-kata yang penuh dengan cacian dan makian terhadap orang lain. Sosok Jokowi di mata Ahmad Kosinudin itu memang tidak ada benarnya. Karena itu ia sekalipun adalah seorang kuasa hukum yang maksudnya adalah untuk membela kliennya, tetapi pembelaannya sudah tidak lagi kita sebut sebagai pembelaan yang berbasis pada hukum, dan karena itu ia ingin memberikan wawasan kepada siapapun agar mereka paham tentang posisi yang dimiliki oleh Roy Suryo pasca dua orang, yaitu Egy dan Damai, hari ini atau kemarin tepatnya, mereka mendapatkan posisi baru dengan keluarnya SP3. Itu berarti surat perintah penghentian penyidikan, sehingga mereka tidak lagi berstatus sebagai tersangka. Namun bagi seorang Ahmad Kosinudin, ini justru bukti dari sempurnanya strategi pecah belah yang dimainkan oleh Pak Joko Widodo. Saya ingin katakan bahwa narasi-narasi yang dikembangkan oleh Ahmad Kosinudin itu sangat berbahaya, dan menurut saya ini sudah beririsan dengan apa yang disebut, dan karena itu merupakan bagian dari mereka yang melakukan penegakan hukum, yaitu kepolisian Polda Metro Jaya, yaitu Subdirektorat Keamanan Negara, Subditkamne. Dan ini menurut saya adalah bagian dari hal yang harus kita waspadai. Karena Ahmad Kosinudin jelas-jelas ya, karena wataknya tidak pernah apresiatif dan selalu negative thinking, maka perkataannya itu penuh dengan narasi kebencian. Kita akan bincang hal ini, dan karena itu saya justru ingin berargumen bahwa Ahmad Kosinudin itu adalah otak yang mendalangi persoalan terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang tidak pernah ada kemungkinan jalan keluar atau titik temu. Karena genderang perang demi perang itu adalah bayangan dan sekaligus apa yang ia sebetulnya ingin capai dari kasus yang dituding oleh Roy Suryo, Rismond dan Tifa bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Jadi otak dari terus lancar dan berlangsungnya upaya untuk mendowngrade Pak Jokowi itu adalah Ahmad Kosinudin. Mudah-mudahan catatan saya ini bisa ada catatan lain yang bisa memberikan keseimbangan. Jangan-jangan saya pun salah dalam menilai. Selamat datang teman-teman dalam channel YouTuber NKRI atau Simon John Official atau Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman dari kami YouTuber NKRI karena terus mengawal jalannya demokrasi kita menjadi semakin sehat dan dewasa, dan pastikan kita melawan politik dendam, fitnah, dan kebencian. Teman-teman, ada segelas bandrek yang enak sekali di tengah cuaca yang sering tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, dan kebetulan udaranya mendukung untuk minum bandrek malam ini. Anda di Sulawesi mungkin namanya Saraba. Silakan saja. Nah, kita akan nonton video teman-teman dari perdebatan panas antara Rasman Arif Nasution
dengan Ahmad Kosinudin, tetapi cuplikan yang saya ingin ajak kita diskusi adalah pernyataan atau kata-kata atau eh, apa yang disampaikan oleh Ahmad Kosinudin berikut ini. Silakan Anda menilai. Ya, silakan. Jadi saya benarkan apa yang ditanyakan oleh Mas Adi, bahwa memang benar, sedang, telah, dan akan terus terjadi strategi pecah belah dari kubu Jokowi yang mengkonfirmasi kelicikan sekaligus pengecutan saudara Joko Widodo dalam perkara ini, karena dia tidak berani menghadapi sendiri, tapi selain melibatkan banyak pihak untuk melapor sebagai bagian kubu Jokowi, itu juga memecah belah perjuangan. Tapi sekali lagi, selain itu kami juga sangat sayangkan kinerja kepolisian ternyata tidak berdiri tegak di atas asas dan prosedur hukum yang melalui tahapan-tahapan proses sesuai dengan apa yang diatur, akan tetapi mengikuti arahan dan kendali Solo. Maksudnya demikian, saya masih ingat betul saat gelar perkara khusus di 15 Desember 2025 yang lalu, atensi dari penyidik sebagai tindak lanjut selain bahwa hasil gelar perkara khusus menyatakan bahwa proses tetap dilanjutkan adalah tindak lanjutnya memanggil keterangan ahli dan saksi yang meringankan dari terlapor atau tersangka yang sebelumnya secara resmi sudah dikirimkan dan diterima oleh penyidik. Jadi Anda melihatnya Bang Kozin, ini lebih kepada strategi pecah belah Jokowi untuk kubu Roy CS, begitu? Dan kalau sudah... Justru ini menindaklanjuti atensi Solo yang di mana penyidik tidak menindaklanjuti permohonan gelar perkara di mana harusnya pemeriksaan ahli dan saksi, tapi justru menindaklanjuti arahan Solo dengan mengeluarkan restoratif justice pertama, yang kedua melimpahkan berkas 3 orang, dan yang ketiga menindaklanjuti pemanggilan dari Kurnia Royani dan kawan-kawan. Dan saya mengkonfirmasi melalui Kompas bahwa Kurnia Royani dan kawan-kawan ini dipanggil untuk hari Kamis. Itu artinya pecah belah yang dilakukan oleh Jokowi itu sempurna, yakni menggunakan politik divide et impera. Kubu Egy Sujana yang kemudian memelas perdamaian diberikan hadiah dengan restoratif justice dan ISP3, sementara kubu yang dianggap tetap berjuang dan menentang kezaliman Joko Widodo, kebohongan Jokowi, kepalsuan Jokowi dianggap harus layak ditindaklanjuti dengan proses pidana. Dan di sini kinerja kepolisian itu mengikuti kehendak Solo, bukan berpijak. Tahan sampai di situ dulu Bang Kozin. Saya ingin minta tanggapan Bang Rasman nih. Upaya restoratif justice malah dianggap ini sebagai upaya pecah belah nih. Gimana tanggapannya Bang? Pertama, saya tertawa geli ya. Nah, inilah kalau saya menduga ada pengacara yang menjadi pendamping klien tapi bersikap seperti kompor. Bukan panas-panasi. Saya nggak mau masuk ke situ deh. Saya hanya mau bilang satu, Agustus lalu saya telah bertemu dengan Bapak Jokowi, menginisiasi agar ada pertemuan dengan Bapak Egy Sujana dalam rangka rekonsiliasi, dalam rangka silaturahim untuk penyelesaian di antara kedua tokoh ini. Kenapa? Karena saya sudah tahu dari awal bahwa Bang Egy tidak sepakat dengan urusan ijazah S1 Bapak Jokowi. Dia hanya mempermasalahkan ijazah SMA. Dan itu juga yang disampaikan oleh Ibu Leganeti ketika dia tadi diwawancarai sebelum Bang Egy berangkat ke Kuala Lumpur untuk berobat atau ke Penang. Yang kedua, saya menghargai ya dan sangat bersyukur bahwa Bang Egy hari ini dan Bang Damai Hari Lubis telah mendapatkan surat penghentian penyidikan. Pertanyaannya, apakah ini menjadi kewenangan dari penyidik? Ya. Ketika 2 orang yang berseteru atau lebih dari 2 orang yang berseteru, ada proses hukum, keduanya sepakat untuk berdamai, maka penyidik dapat melakukan untuk menghentikan. Ini kan aturan hukum, bukan rekayasa. Jadi tidak ada yang disebut dengan pecah belah oleh Bapak Jokowi. Pak Jokowi itu wait and see. Saya pastikan Kurnia dan kawan-kawan jika ingin datang ke kediaman Bapak Jokowi, welcome, pintu terbuka. Itulah negarawannya seorang Bapak Jokowi. Berarti ada kemungkinan ya, Bung Rasman, maaf saya potong. Ini kalau kita lihat ini kan sebenarnya ada 2 klaster begitu. Klaster pertama dan juga ada klaster kedua begitu. Klaster pertama yaitu Egy dan juga Damai Lubis ini dan juga Kurnia yang sudah diberikan restoratif justice, yaitu Damai dan juga Egy, baru 2 yang diberikan. Jadi kalau menurut Anda ada niat baik dari klaster yang lain datang untuk meminta maaf, kemungkinan akan diberikan juga restoratif justice.
Yes, saya sebelum dialog ini dimulai masih komunikasi dengan Solo. Ketika di salah satu program TV swasta, saya juga ngomong, halo Mas Roy dan kawan-kawan, datang, kalian masih ditunggu oleh Pak Jokowi. Untuk apa? Silaturahim. Ini membuktikan bahwa Pak Jokowi negarawan, pemaaf. Ya, sehingga jangan ada bahasa yang mengatakan memecah belah. Tidak ada yang memecah belah. Kalian yang sudah terpecah belah dari awal. Itu yang Oke, saya Bung Rasman. katakan. Saya Gitu. minta tanggapan dari Bung Kozin. Silakan. Ya teman-teman, kita berhenti di situ, kita lanjut diskusi kita ya, untuk kita memberikan analisis terkait dengan pernyataan Ahmad Kosinudin dan juga pastinya pernyataan dari Rasman Arif Nasution yang Anda tahu ia adalah ketua umum kami Jokowi ya, satu relawan Jokowi yang kebetulan ini rasanya belum lama terbentuk ya, beda dengan Projo atau Joman ya. Nah, saya ingin mulai dari apa yang dikatakan oleh Rasman Arif Nasution ketika ia katakan bahwa pengacara yang bernama Ahmad Kosinudin itu seperti tukang kompor, artinya seperti kompor ya, yang sukanya memanas-manasi, yang sukanya membikin panas ya. Dan dalam konteks itu maksudnya bahwa Ahmad Kosinudin bukan menjalankan tugas sebagai pengacara yang menyelamatkan ya, yang menyelamatkan kliennya supaya kliennya itu terbebas dari misalnya pasal-pasal yang dituduhkan, karena status Roy Suryo ya bersama Rismond dan Tiva itu adalah tersangka, dan tersangkanya itu tidak main-main. Ada 3 konstruksi hukum. Pertama pasal pencemaran nama baik, kedua pasal fitnah, dan ketiga adalah pasal dari Undang-Undang ITE terkait dengan rekayasa IT secara tidak bertanggung jawab. Nah, poin ini teman-teman menurut saya yang harus secara baik kita dudukkan, bahwa Ahmad Kosinudin tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahkan ia sebetulnya bukan seorang pengacara yang paham hukum, tapi lebih banyak tampil sebagai seorang politisi atau seorang petualang politik gitu ya, dengan kepentingan-kepentingan politik yang hendak dimainkan lewat narasi-narasinya. Ia selalu menghangatkan atau bahkan membuat panas keadaan. Nah, ini menurut saya ya, paling tidak YouTuber NKRI katakan ini adalah pilihan yang menurut saya membahayakan posisi Roy Suryo, Rismond dan Tiva. Paling tidak Roy Suryo. Mengapa? Karena jenis pengacara ini justru membahayakan kliennya, karena ia tidak memberikan penjelasan yang berbasis pada pengetahuannya sebagai seorang ahli hukum ya. Yang pengacara itu kan artinya ahli hukum ya, tentu dia paling memahami tentang seluk-beluk hukum, sehingga karena itu ia bisa mendampingi seseorang atau sekelompok orang dalam rangka tahu tentang hak-haknya dalam aspek hukum dan membela diri terkait dengan tudingan-tudingan yang dibangun dari perspektif perbuatan melawan hukum, yang itu kalau tidak didampingi maka seorang klien itu bisa tidak paham untuk bisa membela dirinya dan mendapatkan hak-haknya, dan sampai pada upaya untuk membebaskan diri ya dalam jeratan hukum ya, paling tidak dari apa yang ia lakukan ya, karena status dari Roy Suryo, Rismond dan Tiva itu sudah menjadi tersangka. Nah, poin itu teman-teman yang saya terus terang masih tetap konsisten mengatakan bahwa sumber masalah dalam tubuh ya atau tim dari Roy Suryo itu adalah Ahmad Kosinudin. Mengapa? Karena ia bisa menjadi orang yang justru menampilkan aspek kontraproduktif dari tim Roy Suryo, yang lain mencoba memberikan analisis untuk
membuat Roy Suryo, Rismond dan Tiva ya dalam kebersamaan tim-tim kuasa hukum mereka untuk membebaskan kliennya dari tuntutan hukum yang maksimal. Tetapi bagi kita yang kalau lihat narasi Ahmad Kosinudin ini justru membuat kita jadi paham bahwa Ahmad Kosinudin justru mencelakakan kliennya ya, bahkan menjerumuskan kliennya menjadi pesakitan pada akhirnya nanti. Nah, teman-teman, apa yang disebut oleh Rasman dengan kata Ahmad Kosinudin seperti kompor, ini menurut saya sangat tajam kritiknya, dan sekaligus ini memberikan perspektif tambahan kepada kita bahwa Ahmad Kosinudin bisa menjadi sumber masalah terkait dengan bagaimana Roy Suryo harus berusaha ya, selain membela keyakinannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu misalnya, tetapi di sisi lain, ia juga harus paham dalam hal ini Roy Suryo untuk bisa lolos dari jeratan hukum. Kalau punya pengacara seperti Ahmad Kosinudin yang seperti itu, saya ingin katakan justru ini adalah blunder terbesar, atau ini adalah kontraproduktif dengan upaya-upaya Roy Suryo sebagai seorang akademisi. Jadi bayangkan seorang Ahmad Kosinudin mendampingi ya Roy Suryo yang punya kapasitas sebagai seorang mantan menteri, kemudian juga pernah duduk di DPR RI, kemudian juga pernah menjadi bagian dari partai politik besar seperti Partai Demokrat, dan jenjang pendidikannya tidak main-main, S3, didampingi oleh orang yang bukannya ya menggunakan kemampuan hukumnya untuk memberikan solusi, memberikan pemikiran yang konstruktif. Bagaimana seorang klien seperti Roy Suryo bisa mendapatkan pendampingan maksimal, tetapi justru yang terjadi adalah bahwa Ahmad Kosinudin menjerumuskan kliennya, dalam hal ini Roy Suryo, ke jurang yang lebih dalam lagi. Nah, teman-teman, kembali ke apa yang dikatakan oleh Rasman Arif Nasution ya. Kalau Anda ikuti diskusi itu lebih jauh, maka Anda akan menemukan satu penjelasan menarik bahwa Ahmad Kosinudin itu mengakui ya bahwa strategi pecah belah yang dimainkan oleh kubu Solo, yaitu kubu Pak Jokowi, itu sangat sempurna. Ini menurut saya ya menarik untuk kita kaji bersama, karena sekalipun Ahmad Kosinudin begitu memuakkan dengan narasi-narasi kebenciannya, tetapi ada catatan yang ia sampaikan, dan itu menurut saya buah dari pengakuan, sekalipun mungkin bagi Ahmad Kosinudin sosok Jokowi itu begitu ya memuakkan atau begitu menakutkan bahkan, tetapi ia bisa sampai mengakui bahwa strategi pecah belah dari Jokowi itu begitu sempurna. Nah, saya ingin meminjam apa yang dikatakan oleh Pak Sugeng dari Indonesian Police Watch ya, yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan pertama kali oleh oleh Refli Harun, bahwa strategi pecah belah itu dimainkan oleh Jokowi untuk memisahkan dua klaster, dan bahkan dari klaster pertama sekarang makin terang benderang bahwa ada dua yang sudah di SP3 dan 3 masih jalan sebagai berstatus tersangka. Nah, poin ini teman-teman sekali lagi adalah poin kritis. Untuk apa? Untuk kita tahu bahwa Pak Sugeng misalnya katakan strategi pecah belah Jokowi, kalau memang mau diistilahkan seperti itu, ya itu bagus saja. Mengapa? Karena memisahkan antara mereka yang ingin membangun silaturahmi dan damai dengan mereka yang ingin terus menebar politik dendam, fitnah, dan kebencian. Nah, poin inilah menurut saya yang harus disadari baik dan harus dicamkan secara seksama, bahwa orang-orang seperti Ahmad Kosinudin toh masih bisa mengakui bahwa Pak Jokowi itu strateginya sangat sempurna, dan ini yang tidak bisa diposisikan sebagai sesuatu yang baik dari sisi apresiatif terhadap, kalau benar itu datang dari kubu Pak Jokowi, tentang politik
atau strategi pecah belah, tetapi anggaplah bahwa Ahmad Kosidudin hanya melihat dari sisi negatifnya saja, tapi dari perspektif apresiatif dan positif, justru itu adalah kemenangan ya, damai, kemenangan silaturahmi, kemenangan kebenaran mengalahkan politik dendam, fitnah, dan kebencian. Ini menurut saya adalah sumber masalah kita. Nah, teman-teman, sekali lagi saya ingin memanfaatkan forum diskusi kita malam ini sebagai cara untuk mengatakan bahwa apa yang dibangun sebagai sikap ya yang ingin selalu ya membunyikan alarm kebencian terhadap orang lain, ya, fitnah dan dendam, maka Anda semua tidak akan mengalahkan orang yang banyak diam, orang yang banyak mengalah, ya, dan itu ditunjukkan oleh Jokowi. Jadi salah Anda menuding, ya, Ahmad Kosinudin salah menuding selalu Pak Jokowi adalah sumber masalah apa-apa, selalu masalahnya dari Pak Jokowi atau dari Solo. Justru saya ingin katakan salahnya Anda memahami Pak Jokowi dan Solo, maka itulah sebetulnya yang menjadi celah bahwa Anda sebetulnya sedang khawatir dan sedang takut, dan ketakutan itu kepada apa yang tidak terkatakan, tetapi itulah yang menjadi skenario jitu dan sempurna kalau memang benar itu datang dari Pak Jokowi, yaitu memisahkan antara yang menyenangi damai silaturahmi dengan mereka yang ingin tetap berkubang dalam lumpur kebencian dan fitnah. Jadi catatan yang saya ingin sampaikan ini dari perspektif filsafat moral itu menggugah kita dan sekaligus mempertanyakan, kok ada pengacara seperti Ahmad Kosinudin yang begitu bencinya terhadap Pak Jokowi sehingga sampai-sampai ya kemampuannya sebagai orang yang pakar dan kompeten dalam bidang kepengacaraan itu menjadi hilang atau bahkan sirna karena yang muncul atau yang tampil hanyalah gambaran Ahmad Kosinudin sebagai tukang kompor yang sukanya mengompor-ngompori agar orang terus-menerus ya membenci orang lain, memfitnah orang lain, dan mendendam orang lain. Anda tidak akan pernah mengalahkan Jokowi kalau apa yang Anda bangun itu berangkat dari fitnah, dendam, dan benci. Salam waras, salam YouTuber NKRI.